warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bizikrihi wassalati ala habibihi wa mustafa tatanazzalur rahmat wal barakat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh sayyidus sadat wa afdalil qadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin al-musyaffa' bi anwa'i syafa'at wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat madamatil ardu was samawat amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai para ikhwan, para asatid, para masyayikh, wabil khusus Ustadzuna Kiai Jazuli matta'anallahu bituli hayatih, mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat wal afiat, fi atamis sehat wal afiat, dan mudah-mudahan insyaallah beliau menjalankan ibadah ke tanah suci Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah dengan sehat wal afiat. Maka dijadikan umrahnya mabrurah, ziarah maqbulah, hajat maqdiyah, qulub ma'murah bil Quran wal azkar was salah ala nabil mukhtar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai pulang ke negara Indonesia yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan kita semua yang sudah berangkat atau yang belum berangkat, mudah-mudahan diberi rezeki yang luas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa berangkat ke kota suci Makkah al-Mukarramah wal Madinatil Munawwarah, ziarah habibina al-a'zam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, malam ini kita diberikan keistimewaan, lisan kita, hati kita, pikiran kita disatukan dalam zikir, disatukan di dalam mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, disatukan dalam majelis yang penuh barokah, majelis yang mulia, majelis yang di situ dibacakan Al-Qur'anul Karim, kalamullah al-qadim. Majelis di situ dibacakan as-salah ala nabiyil habibil adimil jahil qadril adim. Majelis di sana dijalin silaturahim. Majelis yang di tempat ini kita dapat bersedekah, dapat bermujalasah, bermuajahah, dapat beramal-amal saleh yang tentunya tiada lain dan tiada bukan majelis kita ini, tiada niat kita melainkan agar kita mencari ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita niat mencari ridha Allah, maka akan semangat ibadah kita. Manabi panjenengan ibadah, alaqo, beramal, sabar, syukur, sedekah, kalau panjenengan niatnya untuk mencari ridha Allah, maka hati akan lapang, sulit akan ringan, sempit akan lapang, tak nyaman jadi nyaman, odi sompek susah, banyak urusan, banyak masalah. Tapi kalau kita selalu ingat kontak kepada Allah, ingin mencari ridhonya Allah, bagaimana Allah ridho kepada kita, bagaimana Allah rela kepada kita,
bagaimana kita mencari dengan ujian-ujian tersebut, kita tetap ridho kepada Allah, maka akan tenanglah hidup kita. Disebut lagi dalam kitab, kalau tidak salah syarah Arba'in Nawawi lil Imam Muhammad Al-Jardani Ad-Dimyati, syarah Arba'in Nawawi Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, itu tentang ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-ridha bi qada'ihi fima yakrahu khairun min qada'ihi fima yuhib. Kurang lebih nada ya, atau kama qala fi riwayati. Ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap qadanya Allah, terhadap takdir si Allah takdiraki ke panjenengan, si orang nikah korang seneng, si korang korang nyaman. Umpama diuji pesehna sekone, alako tak soki-soki, alako tahunan ya pakun dah ya meloloh, Roma ya tak bisa bangun umpama lagi, terus sepeda motor ya pakun tak bisa mulai mobil umpama, pakun tetap tak bisa napa-napa, berangkat haji umroh tak bisa, WC sekone keluar banyak, atau iuji bini amokan kasampian, bini ngampul, bini seneng suara keras kesampian, tak bisa sabar kesampian, kan tak nyaman ya kaki. Tapi sampean sabar, sampean ridho, sampean engak ka Gusti Allah, tak nengku sinekah, tapi sampean melihat saya ya Allah, meskipun ujian yang berat, meskipun keadaan sulit, iuji bi peseh sekone, alakoh macet, pekerjaan sulit, iuji bi keluarga, bini ngamuk meloloh, tak lemberi sekone, minta banyak, peseh sekone, kan repot lagi. Bini pengertian sekone, tak pengertian sebanyak, sampean sabar. Atau iuji kesehatan, beda sakit, beda kekurangan, tak nyaman pikiran, jiwa, beda kekurangan tapi sampean ridho kepada Allah atas takdir Allah nikah. Sampean ridho Roma tak selesai bangun ya pakun, Roma umpamana bocor ya tak bisa gerak, sampean sabar ibadah kepada Allah, ridho dengan qada Allah, si sampean nikah kurang seneng, si sampean bener si seneng, nikah lebih baik, khairun, lebih say daripada kita ridho dengan qadanya Allah yang kita suka. Karena apa? Kalau ridho dengan qadanya Allah si sampean seneng, nikah gampang saja orang bisa tanggi. Beri bini si sabar, seneng, siapa sih tak nyaman lagi. Beri bini si nurut, pengertian, tak banyak minta, tak banyak nikah. Beri alakoh nyaman, sampean kesehatan, sampean ridho dengan Allah Ta'ala, yang keadaan-keadaan saya nyaman, gampang tanggi. Tapi yang sulit itu, si sarah nikah, si sampean repot, anak sakit, beda urusan nikah tak gampang, beda kekurangan, tak gampang nikah, tak kapi, meskipun manusia itu minta kepada Allah selamat bi'afiat, minta sama Allah SWT nikah. Tapi
manusia nika pasti beda ujiannya. Karena ujian itu adalah bentuk kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang mukmin beri ujian sebagus balaan hasanah. Tapi kita tetap diminta sama Nabi Muhammad SAW supaya minta selamat, minta afiat, jak minta ujian, jak minta hal-hal saya tak nyaman. Tapi Allah Subhanahu wa taala bentuk Allah sayang kepada kita, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu wa idza ibtalahu sabbarahu, al hadis atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang ni kamun senengin sareng Gusti Allah, akan Allah uji orang itu, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah mengujinya, orang yang disukai Allah itu, Allah akan menjadikan dia sabar. Bisa sabar sampai tak ngamuk, sampean tak ngelaben, beda orang kelero tak norotin kelero. Cek beda kelero, beda apa, cek norotin, beda orang ngamuk, cek tokar. Cek napa? Cek tokar. Zaman semakin ni kah? Akhir zaman. Akhir zaman ni kah benih tokar, malah orang ni kah seperti di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat sahih Bukhari wa Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday sa'ah, sesungguhnya dekatnya hari kiamat. Nikah apa? Dalam hadis yang lain, yataqarabuz zaman, waktu nikah semakin dekat, semakin cepat. Sebulan tak terasa kadik seminggu, seminggu kadik seare, setahun kadik sebulan. Waktu nikah tambah cepat. Engki apa engki? Tak terasa sampean ki buru apa kepangki sebulan ketemu boleh, sebulan boleh. Subhanallah. Yataqarabuz zaman wa yuqbadul ilmu, kata Nabi Muhammad SAW, dan akan dicabut ilmu. Tidak remah maknanya dicabut ilmu. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sahih Bukhari Muslim, al hadis atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu mereka sekaligus langsung diambil oleh Allah SWT, diambil dari manusia, bukan. Tetapi Allah mencabut ilmu, mengambil ilmu biqabdil ulama, dengan diambilnya orang alim situng-situng. Orang alim sede, kiai fulan sede, kiai fulan sede, ustadz fulan sede, habib fulan sede, orang alim fulan, diambil sedikit-sedikit sama Allah SWT. Nikah berarti tanda apa? Sudah dekatnya kiamat. Sampai Allah tidak menyisakan orang alim. Orang ini kan mengambil pemimpin, benih orang alim tapi orang bodoh, orang si juhal. Ditanya mereka karena pemimpin, tanya bi rakyatah, fasu'ilu fa'aftau, mereka jawab, berfatwa, berani menjawab, berani berfatwa. Orang bodoh, orang bodoh tanya aja jawab bae tangki. Fa'aftau bi ghairi ilmin, karena bodoh mereka jawab tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, dabuna Rasulullah, maka mereka itu sesat, wa adallu, dan menyesatkan orang. Na'udzubillahi min dzalik.
nikah akhir zaman. Makanya ngaji pada alumni nikah sampai niatkan untuk mencari ridha Allah, apa untuk silaturahim, ketemu teretan, ketemu kanca, si tak kenal kenalan, lebur ke orang, si lebur si teti orang si bagus si sae, wis cek tokar, cek apa, cek bahkan mon beda orang si kelero salah sampai ngalah bayi sabar, cek keras pada. Tina neka orangnya keras, orangnya make nyihir, make adukun, main dukun. Tina orosana nikah bi Allah Subhanahu wa taala. Cek norok main dukun, cek norok jahat, cek norok dendam, cek norok benci, cek norok mosoin. Tina orang nikah moso ke sampean, tak senang ke sampean, alam tokar ke sampean, tak menghargai sampean, apa beci ke sampean. Tinah orosana orang nikah sama Gusti Allah. Cek sampean rok norok, tapi sampean si alakoh si tepak. Cek main dukun, cek jahat ke orang. Kenapa? Zaman semakin kadang-kadang orang nikah bodoh orang jahat sampai norok jahat. Nah, nikah akhir zaman. Cek apa gunanya ngaji? Thank you. Kata ring alim, man arafa ma'abah la yalum man abah. Barang siapa tahu diri, tahu aibnya, tahu kekurangannya, dia tidak akan mencela, tak akan misuh, tak akan nyaleh orang yang mencela dia. Kalau sampean tahu kekurangan diri sampean, sampean juga banyak dosa, tak laki, tak bini, bini kasih laki, nah laki ke bini, nah sampean keteretan, tahu kekurangan sampean dibi, maka sampean mau mencela kaping ngilokno, sampean mikir, ya Allah saya juga banyak aibnya, banyak dosanya, maka dia tidak akan mencela orang yang berbuat salah kepadanya, yang berbuat keliru kepadanya, yang mencelanya, yang mengatakan aibnya, tak balas. Akhir zaman nikah enten sebaliknya, beda orang tak keliru, orang bener, orang loros, ganggu. Beda orang salpa, masya Allah, emosoin. Mon orang si keliru, orang si tusah, ahli maksiat, orang si banyak masalah, banyak ngelaben, banyak tusah ke orang tua, ke guru, ke tetangga, ke kanca, ke masyarakat, hormatin, percaya, sabo atas, moljaki. Padahal orang nikah ahli maksiat, ahli tusah. Nah, nikah akhir zaman. Karena mohon beda orang sampeyan ati-ati akhir zaman nikah, ya Allah tobat ke Gusti Allah. Nikah zaman mau dicabut sama Allah Ta'ala ilmu sedikit demi sedikit nikah tanda kiamat. Lah waktu sudah cepat, sudah terasa zaman sekarang, ya taqarabuz zaman. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim tak kurang apa, hadis as-sahhul kutubil hadis al-musannafah, kitab hadis yang paling sahih Bukhari Muslim. Nikah waktu semakin dekat, semakin yataqarabu, kemudian yuqbadul ilmu wa tadharul fitan. Fitnah terjadi di mana-mana. Tampak fitnah apa? Fitnah keluarga, fitnah peseh alako, fitnah jabatan, fitnah kedudukan, pangkat, viral. Malah orang sekarang nikah menghina orang itu supaya viral. Orang berbuat salah supaya terkenal. Orang berani berbuat nikah supaya dikenal. Jadi supaya oleh PC, supaya keliru. Jadi fitnah nikah tambah banyak. Watat harul fitan, fitnah keluarga, laki bini si mereka bin, nikah fitnah.
akhirnya sampai terjadi perceraian. Naudzubillahi min dzalik. Pernikahan itu sulit. Pernikahan itu sulit, perceraian gampang. Engkina bagi. Maka jagalah pernikahan. Termasuk tanda-tanda dekat kiamat nikah banyak perceraian. Kathurat tolaku. Dalam hadis yang lain banyak terjadi perceraian. Karena sampai saya sabar. Pada bini saya ngamuk, jak norok ngamuk. Pada bini minta cerai, nikah fitnah. Bisa jadi fitnah, sabar. Sabar baik, jak torotin. Dalam hadis yang lain atau kalam ulama wa ta'atun nisa nadamah, dan norotin kemauannya bini nikah bisa jadi menyesal, bisa jadi penyesalan. Maksudnya benih saja. Mon si lebur tak penapa, si keleroh jak torotin. Karena Nabi Muhammad SAW pernah pada waktu satu waktu Nabi mengikuti perintahnya istrinya Nabi Muhammad SAW. Bagus, melakar betul, salpa, bismillah, tak penapa. Malah itu termasuk minal bir, perbuatan si lebur, si becek. Tapi mau beda keleroh, ngamuk, tokar, fitnah, maksiat, cek torotin. Zaman semakin kata ngode, segi buru kabin, lekas lestare, naudzubillah cerai. Akhirnya jadi fitnah. Yang kina bagi? Jadi fitnah, naudzubillah maksiat, gara-gara nikah, naudzubillah. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Dabu. Habib Ali nikah si menulis kitab Maulid Simtud Duror yang kita baca tadi, maulidnya itu Mahalul Qiyam. Nikah Dabu al-an ghalaba ala abna'iz zaman al-kasal wan nisyan. Semakin nikah zamannya Habib Ali, apalagi sekarang. Al-an ghalaba ala abna'iz zaman, menyeluruh, menang atau mayoritas terjadi kepada anak akhir zaman, anak zaman semakin apa? Lebih menang apa? Al-kasal wan nisyan, malas dan banyak kelopain. Banyak kelopain ilmu, malas kepada ibadah. Sebabnya karena apa? Kata Habib Ali bin Muhammad Habsyi, sebabnya adalah karena maksiat. Dan buruknya makanan haram masuk ke dalam tabu. Jubakna makanan si haram masuk ke dalam tabu, dan gara-gara maksiat nikah asbab akih orang nikah malas ke ibadah dan banyak kelopain terhadap ibadah, banyak kelopain terhadap hal-hal sepekus, banyak kelopain ke tazkirah, diperingatkan, dinasehati, kelopain nikah sedejah kelopain. Karena apa? Banyak maksiat. Karena alhamdulillah panjenengan semakin masya Allah bisa hadir, pas seneng. Kalau saya sering bilang kemarin pada acara maulid juga pada milad, saya bilang sampai mau maca sholawat, maca dzikir, maca sholawat yang sampai belenger. Tahu sampai belenger? Belenger nih kan maca sholawat sebanyak, maca dzikir sebanyak, sampai tak remare terus. Akhirnya apa? Sampean biasanya 100 tak kuat, abid-abid 100 kok kuat, 200 kuat, 300 kuat, sampai melenger. 1000 akhirnya kuat. Laben terus, sampai melenger. Jak tulian mare. Terus sampean gencot terus, apa tuh? Genjot terus ya. Umpama mobil terus, gas terus. Tapi gasnya bagus, bener gas siapa sampai nyetir gas nubruk benih. Maksudnya gas untuk ibadah nikah terus aki sampai belenger. Jak terus mare. Nah, nikah untuk melawan apa? Untuk melawat sih tak bagus nikah. Jadi membersihkan hati kita itu apa? Dengan maca sholawat, dengan maca apa sih bagus, dengan ngaji nikah membersihkan hati sampean. Sop aja apa tambah hati nikah, tambah lembut, tak keras ate. Kenapa? Mon ate keras nikah tak manfaat mau itu. Kata ulama, idza qasal qalbu lam tanfa'hu mau'idotun kal ardi in sabihat
lam yanfa'il mataru. Jika atehna sampean neka keras, maka tidak akan bermanfaat mau idoh. Beritahu, hei, tak oleh neka bejeng sampean, teman deh iya neka dosa. Tak edingak, tak reken. Makai sampai neka bibir neka sampai keker dari saya turun delawe. Tak reken, tambah seneng, tambah sampean coroco. Sampai tambah dilokno. Apa? Karena apa? Hatinya keras. Maka bersihkan hati. Jangan kita keras hati kita. Jangan kita bikin hati kita keras. Dengan apa? Hati keras itu karena dosa. Qaswatul qalbi min kathratiz dzunub. Kerasnya hati karena banyak dosa. Jak benak dosa ambuh maksiat, ambuh sampean neka waktona ibadah. Sampean teki moleh genjot ibadah terus. Zikir tambah sampai belenger ih. Maca solawat sampai belenger. Sampean kebo tasbih. Kebo cetak kebo ke tasbih, kebo tasbih. Mon perlu 2. Ongku neka. Tak percaya. Oh, neka 2. Terus si lanceng beda si pande. Tak kenapa, gabi contoh ke sampean. Ketepaan kok kebo 2. Nah, tak kenapa kebo sampean maca. Makai kita maca deki. Maca, beda jalan. Maca. Bagus sampean. Kenapa? Di jalan ini maksiat banyak. Yang kina banggi? Banyak maksiat. Orang tak kelampian. Kelampian kadi tak kelampian. Yang kina banggi? Kelampian tapi kadi tak kelampian. Na'udzubillahi min. Cak seneng nikah maksiat. Tak ada manfaat tah. Sampai saya bagus apa? Merem. Cak tengkuh. Make pote, make celeng, make biru, kuning, tak karuan tak. Na'udzubillah. Ya Allah, tak seneng astagfirullah. Sompek ateh menengku maksiat. Dah iya sampean. Tak seneng nengku maksiat astagfirullahaladzim. Apa boleh neka ahab bulan Rajab. Sampai saya banyak maca istighfar. Minta ampun ke Gusti Allah. Neka bulan Muljah. Doa-doa harapan besar dikabulkan oleh Allah. Teti orang selebur sampean. Teti orang se masya Allah. Ambu dari maksiat. Buang maksiat saja. Maksiat neka kenapa? Dari mata neka. Na'udzubillah. Bisa apa? Karena mata ini jahatnya bisa jatuh ke kemaluan. Na'udzubillahi min dzalik. Dari mata nafsu timbul akhirnya jatuh ke kemaluan. Na'udzubillah. Ya Allah, selamatkan kami dan anak-anak kami sedejah ya Allah dari perbuatan zina ya Allah. Seumur hidupnya sampai ala koin zina ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Selamataki anak laki bini ya Allah sedejah keluarga kami ya Allah, anak poto petong toran sampai kiamat. Jauhkan dari perbuatan zina ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Seumur hidup semak ke zina dari mata neka, dari maksiat beda jalan, dari maksiat dari HP neka ngate. Zaman semangkin neka mon sampean eberi bensin enom neka tak alam ki. Tahu neka bu bensin. Tapi mon sampean eberi susu na banyak campur bi bensin. Tak katelak tangi. Tak katelak iya mon bada bau nah. Tapi zaman semangkin neka anten. Susu bi bensin campur. Tahu mon neka dosa. Neka tak bener tapi sampean terus nombi sampean. Neser aja makanya ngaji si nyaman si ongkuan si tadi bi sampean beri tahu anak gih beri tahu tretan masa banyak agaja mon beda agaja nah lain dulu beri tahu tang murid tang anak keluarga bini apa beda agaja nah tak apa-apa tapi mon banyak agaja nah ya taghayyaru ta'muhu wa launuhu wa rihuhu
Mon orang banyak agak aja nah berubah tangki. Mon tadi aing neka berubah warnanya, berubah rasanya, berubah juga apanya? Baunya. Rasana berubah, baunya berubah neka. Jak banyak agak aja mon ngaci, oleh beda agak aja nyaman. Sekone agak beda agak aja nak di aing mon keneng sabun. Sekone neka ki oleh apa gebe wudu, gi toharoh, bi tohir, mutohir. Tohur. Tapi itu air yang terkena sabun. Aing set terkena sabun sekone. Tapi mon aing neka banyak kening sabun, akhirnya neka sampai dibilang neka air sabun, neka suci, tetapi tak bisa mensucikan. Tak najis sampean, kening aing sebanyak sabun neka, tapi tak bisa teti aing wudu. Paham gih? Karena apa? Terlalu banyak sabun nah, padahal sabun. Apa boleh mon benih sabun tapi dere nana kotoran najis. Nika sabun tak mensucikan. Apa boleh terkening hal-hal sejuba. Mengen ate sampean jaga atena sampean ki. Ngaji eman sampean, eman ongku berempat tahun alumnian, berempat tahun kumpul oleh napa mun cuman oleh pul kumpul tok ya eman, harus oleh ilmu tambah ibadah. Kata Habib Ahmad bin Umar bin Smith, kau wali masya Allah kalamnya masya Allah, sampai wali-wali itu menceritakan dia dipuji oleh Rasulullah SAW. Senang dakwah dia, mengajak orang si biasa-biasa dengan awam, diajak ibadah, diajak ngajarin ibadah fikihnya si orang-orang awam-awam. Nika ada bu madhatil a'maru sudah wal awqat muhmalah. Umur berlalu sia-sia, waktu-waktu teledor muhmalah tak yangkep. Umurah sampean apa? Berlalu sia-sia sudah neka. Alam yakunut fatan mimani yumna, ada surat apa? Sebelumnya itu surat Al-Qiyamah neka. Sudah neka sia-sia, tak ada gunana. Wal awqat muhmalah. Waktuna sampean buang sia-sia, muhmalah neka tak yangkap ihmal. Tidak tak erekan bi sampean. Padahal kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimatalaha. Setiap nafas dari nafas-nafas sampean itu adalah laksana berlian, mutiara, intan, batu mulia, bahkan emas kalah yang tiada ternilai harganya, tak bisa kurs dolar rupiah berempa banyak. Nafasnya sampean neka odin sampean, waktunya sampai neka permata berlian, cek buang begitu saja. On sampean semangat deh ya, masya Allah neka sampean dadi orang selebur, pada orang maksiat sampean nengku deh ya tok. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah kula tak neka rem deh ya, tak poron deh ya beri tahu alos, cek merasa lebih baik, tetapi jangan meremehkan. Pada orang neka tak merasa lebih baik tapi pada dosa, tapi meremehaki. Ada satu desa dihancurkan oleh Allah, dihabiskan sama Allah, padahal di situ belum belesebuh orang selebur. Kata malaikat, ya Allah di sana ada 18.000 orang baik, kirim adab sama-sama mereka juga. Karena apa? Mereka tidak mencegah kemungkaran yang terjadi di desa itu. Beda kemungkaran, beda maksiat neng. Ya, dihabiskan oleh Allah, diadab orang selebur juga kening. Naudzubillah. Neka al-bala yaum. Bala neka yaum neka menjadi umum, menjadi menyeluruh oleh kangkana. Mon sampean katela beda maksiat. Kampung beda apa? Sampean neser, sampean bener neng. Beri tahu tapi cek nyale. Beri tahu si alos, si tegas. Tegas neka tidak harus keras. Kalau tegas neka keras namanya kasar.
Tegas itu bisa dengan lembut. Tak perlu dengan nada tinggi tegas itu. Tak perlu ngamuk-ngamuk tegas. Makin ngomong pelan, lembut, mereka tegas bisa. Mun kita elem, sampean beritahu terus sampai mereka ambu maksiat. Pasti kalah. Maksiat nih kamu sampean ketelak beda kampung beda apa, sampean ketelak terus jalan-jalan, oh tak bisa nih kak. Kalau sudah berhenti, sudah tidak ada, sudah. Kalau masih terus, warga harus bergerak. Sampean tak bisa abah kadibi, bisa kadibi, bismillah. Tak bisa, kancana beri apa minta tolong, ayo kita ke fulan, beri tahu RT atau RW, mereka beda maksiat dina, sampean beda zina atau narkoba, minum mabuk, mereka buang sedaja, cek sampai semak-semak ke narkoba. Kata Nabi Muhammad SAW, orang si nginom mabuk, man syaribal khomro, barang siapa minum mabuk, maka sholatnya tak etremah 40 hari. Ngincipin sekonek nih kalau cuma hasa nika telo are tak terima ibadahna. Mun nginom 40 are. Kalau mudminul khamar suka nginom, artinya kebiasaan nginom, mabuk, narkoba, mendem, teler, sakahumullah, masuk aki dalam neraka. Na'udzubillahi min dalik. Beri nginom sama Allah balas min nahril khobal. Beri nginom dengan dari air sungai Khobal. Apa itu sungai Khobal? Ditanya. Sungai Khobal itu adalah isinah sodidu ahlinar. Darah dan nanah bekasnya keluar daripada darah nanahna orang penghuni neraka. Enomaki ke dalam orang si suka mabuk, suka narkoba, tidak tobat sebelum matinya. Tak sempat tobat ke Gusti Allah, mati dalam keadaan narkoba, overdosis, naudzubillah, atau bagi tak tobat, nikah diadab oleh Allah dengan adab yang begitu pedih, belum adab-adab si lain, naudzubillahi min dzalik. Lah akhir zaman nikah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Sayyidina Rasulullah SAW nikah diangkat ilmu, an yurfa'a fihal ilmu, diangkat ilmu. Dalam hadis Anas bin Malik, wa yathbutal jahlu, butuh tambah banyak. Wa an yushrabal khamru, mabuk nikah nomin. Gabe minuman sehari-hari, diminum mabuk. Khamr nikah make tak mabuk, nikah dosa. Make tak mabuk, apa boleh mabuk. Malah orang yang biasa mabuk, pun nginum sekonek kuat tak mabuk. Karena terbiasa. Na'udzubillahi min dzalik. Wa an yadharoz zina, dan tampak merebak mewabah perbuatan zina. Akhir zaman nih kan. Makanya ngateh anak bini, mon andi anak bini ki dari kene jaga. Mon alako, mon sekolah, kodungan keluar entar dima antaraki. Cek pas keluar bisa apa? Tak tahu. Kemana tak tahu. Kancana sapa tak tahu. Cek tak oleh keluar sembarangan. Mon bini sampean hati-hati. Mon keluar di mana harus kuat agamanya. Didik dari kecil takut sama Allah betul. Benar-benar takut kepada Allah. Aku keluar pada di mana akan canbik sapa. Cek tinaki cara pacaran beri tahu. Nikah aset sampean yang paling berharga anak sampean, bini sampean dibi, nikah aset sampean selamat takih dari apa? Dari perbuatan maksiat. Maksiat nikah buang. Tetapi apa? Sampean seneng kuat ibadah. Sampean tak seneng keselaina. Seneng apa? Nengku ibadah, mendengarkan ceramah, qasidahan ibadah, salat tengah malam, merasa nikmat sampean, sodakoh nikmat. Karena apa? Kadang-kadang orang nikah cek kelero. Beda orang nikah yang hadir apa cuma sekedar hadir, bejeng sekedar bejeng, pasah sekedar pasah, tapi apa atehna nikah maksiat. Yang dilihat sama Allah Ta'ala bukan hanya sholatnya, bukannya puasanya, tapi ibadah hatinya.
Hatinya neka tidak remah. Mau kemana hatinya? Mas bejeng tapi kepikiran ke dosa. Melihat film, melihat bini si haram, mau yang haram PCC, pokoknya PC tak tahu neka ngambil timbangan atau ngurangin timbangan. Wailul lil mutaffifin, tak reken celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Mon kok orang neka tegas tapi mon nimbang neka ngurangin timbangan neka celaka. Abudu PC, ngalak PC, haram, riba, rentenir, naudzubillah min dalik, dosa. Besok orang si makan rentenir, riba yang tidak tobat dipanggil disidang oleh Allah, dikatakan kepadanya khud silahaka lil harbi, kala senjatana sampean untuk perang sareng Gusti Allah. Diajak perang sama Allah. Yuqalu li akili riba khud silahaka lil harbi, dikatakan kepada orang yang akan riba, Abu Dupeseh, ambil senjatamu untuk perang. Allah, siapa sih kuat perang sama Allah? Malaikat penjaga neraka saja itu dari besarnya, dari pundak kanan ke pundak kiri perjalanan 100 tahun. King raja naneka dari dina ke dina. Diciptakan malaikat penggeni neraka lil adab, laisa fi qulubihim rahmah, diciptakan untuk mengadab, menyiksa orang si masuk ke dalam neraka, tak ada rahmat, tak ada neser atenah dalam atenah. Orang si azina, yang berbuat zina, mereka itu digantungkan dalam kitab Zabur, digantungkan dengan kemaluan mereka. Na'udzubillah min dalik, moga-moga selamat dari perbuatan zina ya Allah. Na'udzubillah min dalik, digantung kemaluannya, digantung, tak laki bini digantung dengan kemaluannya, lalu dipukul dengan alat dari besi, bisautin min hadid, dengan pecut yang dari besi, besarnya ada remah panas tak tahu, sampai dia menjerit kesakitan, minta tolong. Hatta idastaghatha ahadukum, sampai jika minta tolong salah seorang dari mereka, berkata malaikat Zabaniyah, aina hadas saut, mana suarana sampean si lambe bede dunia, si ala kozina, sampean agele, sampean tertawa, senang-senang, mana suaranya sampean yang dulu, yang sampean tidak malu dilihat oleh Allah, sampean tidak malu berbuat dosa, disiksa sama Allah. Na'udzubillah min dalik, dengan kala jengking yang besarnya seperti kuda, bebenak kuda, bagol, bigol. Kala jengking arajena bener, kala jengking sedina, neka andi 70 syaukah. Kalau salah satu durinya menyengat kepada orang yang berbuat zina, rasanya itu racunnya menyebar ke seluruh tubuhnya, sakitnya dia rasakan sampai 100 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Neka akhir zaman orang tak takok, banyak orang mengkanaki tengku jalan deki goncengan, deki ngomong-ngomong video call. Pertama neka dari sakonek, dari melihat, akhirnya pak berani berbuat. Makanya Nabi bersumpah, kalau tidaklah wanita sendirian dengan laki-laki, Nabi Muhammad SAW bersumpah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, melainkan setan, melainkan hamma biha, orang laki nikah akan seneng ke bini nikah. Mon acak ngocak nikah bini sebene mahromah nikah seneng deki. Dalam hadis yang lain, dakhala syaitanu baina, masuk setan di antara keduanya. Kena tengah cek, pernikahan jaga, perceraian jangan, beri tahu, cek maksiat nekat, cek tegas bi anak, cek takok ke anak dari awal, mon dari semangken sampai dia dari semangken, mon sampai lebih bagus dari awal, dari kenek, cek ngocak ki kenek cek, dari kenek dari semangken harus ngaci jangan ngaci tok, nikah haram cek sampai bi orang laki kempangan. Kodungan mengkeluar, cek keluar bireng laki, agoncengan, ngocak bireng laki tak oleh. Jadi bisa ke perbuatan zina, ditakutkan kepada
peringatan azab Allah SWT nikah wajib. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, beri peringatan karena beri peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Sampai beri tahu nikah berseneng sampai bermanfaat. Kenapa? Beriman. Maka beri tahu anak bini bermanfaat itu. Make orang yang nikah apa tapi bermanfaat. Jak dinaki, wis tak apa-apa keluar, ya wis nikah keluar bisa tak apa-apa, sekolah apa belajar, entar di mah. Kadang-kadang berbohong, ngomongnya ke sini tapi maksiat. Sampai bapak nah, sampai ibu nah, sampai neng tak tahu, atau sampai tak bisa ngocak apa-apa, tak berani. Jak nikah, dayus, apa dayus itu tak masuk surga, orang si tahu. Beda kemungkaran dilakukan keluarganya, anak bininya, tapi laki nikah tako, tidak mungkir, tidak benci, tidak melarang, neng tok tako atau betina aki nikah tidak akan masuk surga. Dayus artinya apa? Pasti masuk disiksa dalam api neraka. Karena cek nikah sampai tadi dayus nikah orang membiarkan alladzi yukirul khubza fi ahli, beda kelero, beda dosa, keluargana etinaki. Kata layat khulul jannah, tak masuk surga. Artinya apa? Benih, kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang andi iman pasti masuk surga. Tapi siapa sih kuat siksa dalam api neraka berabad-abad, ratusan tahun, ribuan tahun, naudzubillah min dzaliki, sebernana celeng nikah besarnya api neraka nikah etari eda tengaki waji ayauma idzin bi jahannam, didatangkan, ditarik, dibawa dengan 70.000 tali sirajenah. Hanya Allah SWT tahu oleh malaikat. Satu tali angka tarik 70.000 malaikat. Ketika sudah dekat nikah mengeluarkan suara-suara yang mengerikan nikah neraka. Takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir neraka mereka pecah karena marah setiap kali dilemparkan rombongan ke dalam api neraka. Penjaga nerakanya ngocak, alam ya'tikum nadhir, apakah tak datang kesampaian orang pemberi peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhir, engki datang orang beri peringatan, qad ja'ana nadhir, fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai', tapi kami dustakan mereka. Bujuk mereka, kami anggap main-main. Apa mereka kami dustakan, kami anggap apa, tak percayain apa. Beri peringatan, ada orang kan biasa apa mereka nyaman di nabe. Kok aman nyaman mereka, tak ada apa-apa. Manazzalallahu min syai', kita debu, Allah Ta'ala tidak menurunkan apa-apa kok, tak ada apa-apa mereka. Kok nyaman boy, nyaman ceke bodoh, makan bodoh nyaman, malah orang si berlebur mate, orang si bagus-bagus mereka tambah repot, nyaman kok. Ingat, in antum illa fi dhalalin kabir, sungguh kamu berada dalam kesesatan yang besar. Mereka berkata, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, seandainya dulu kita mau mendengarkan, mau berakal, ngangkuh akal si tepak, si salpa, kita tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Fa'tarafu bidambihim, ngakuh dosana. Tapi fasuhqal li ashabis sa'ir, celaka, binasa bagi penghuni neraka sa'ir. Na'udzubillahi min dzalik. Karena macah ngaji sampai takok ke Gusti Allah, cek norotin maksiat, bodoh dunia neka rosak. Sampai ngaji dina kampung sebelah maksiat, alar boleh reki maksiat, cek tengku, cek sampean kening, bodoh orang ngamuk, cek norok ngamuk. Orang alim cak man rodda ghadabah hadda man aghdabah. Barang siapa tak norok ngamuk,
tak apa menolak ngamuk. Bedo orang ngamuk nggih, sampean menolak ngamuk. Atabeh sampean tero ngamuk tak dadi. Man radda ghadabah, barang siapa radda ya ruddu, yakni menolak tak ngamuk, artinya menolak ngamuk nika tak ngamuk. Hadda man aghdabah, mon bedo orang ngamuk, bisa orang sing ngamuk nika rubuh. Sampai merubuhkan orang yang membuat sampean marah. Artinya apa? Orang sing ngamuk nika bisa tak ngamuk, bisa leren, bisa ambu. Tapi mon orang sampean ngamuk bisa tambah deti, bisa tambah rosak. Nah, zaman semakin nika orang nika mau bikin orang marah. Tak keliru, suruh keliru. Tak maksiat, suruh maksiat. Sabar, suruh tak sabar. Lebur, suruh tak lebur. Sampai tenang, dioyak supaya tak tenang. Nyaman supaya tak nyaman. Ibadah ganggu. Entah dari setan manusia, setan jin. Jadi zaman harus hati-hati. Hati-hati dengan apa? Ingat firman Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah. Maka kita hafal, ingat dalam hati. Ikuti firman Allah, ikuti apa yang diwahyukan pada Allah. Surat Yunus awal ayat akhir. Wasbir hatta yahkum Allah. Bersabarlah sampai Allah beri keputusan. Sabar nika benih ada batas, tak ada batas. Sabar sampai Allah beri keputusan ke sampean. Sampai sampean mati. Wa huwa khairul hakimin, dan Allah sebaik-baik pemberi keputusan. Nika sabar, cek sabar setahun, 2 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ku mare sabar engko odi bi sampean 15 tahun, 30 tahun, kok orang 100 tahun kok mare sabar bi sampean. Hancur nika. Rosak. Kok mare sabar 1000 tahun. Rosak. Sabar sampai Allah beri keputusan. Sampai bertemu Allah terus sabar. Sabar meninggalkan maksiat. Sabar taat, sabar sampai ngaji neka tak apa-apa, makai leso sampai belenger sampai tak apa-apa, kuat ibadah, kuat sampai meninggalkan maksiat. Beda apa orang maksiat, naudzubillah, cek beri maksiat lem, beri apa sampai neng aja beda ketela maksiat, cek maksiat tak oleh neka, sampai pemakan yang hawa nafsu langsung cepat istighfar. Minta ampun ke Gusti Allah. Kala bi awan nafsu, ya Allah minta ampun ke Allah segera. Jangan kena tipu setan. Percuma sampean istighfar tobat ki maksiat boleh cek. Kata Habib Abdul Haddad dalam kitabnya, segeralah bertobat kalau kita kalah dengan nafsu kita, kalah dengan setan, cepat istighfar sama Allah, tobat menyesali perbuatan kita. Kemudian jatuh lagi, tetap bertobat lagi, sungguh-sungguh sampai nanti akhirnya kita tinggalkan maksiat itu sama sekali, albattah sampai tak maksiat nikah boleh. Cak ambuh dari tobat dari Gusti Allah. Moga-moga dadi ilmu sing manfaat. Nggih. Moga-moga neka apa gabi manfaat untuk diri saya pribadi. Karena yang perlu untuk dinasihati itu saya pribadi diri, karena saya banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak dosana kula. Jadi saya menasihati diri saya pribadi dan kepada saudara-saudara saya cinta pada panjenengan saja. Nggih. Jadi apa, jadi muka-muka jadi apa silaturahim si barokah, si manfaat. Silaturahim si bagusnya kasih dia iya. Beri ngakan to konsumsi, ngakan penyaman, tabuk ngakan nyaman, mari gitu masuk kamar mandi. Bener tadi. Tapi silaturahim si bagusnya saling menasehati, saling lebur. Tahu ya Mas, tengah teh berdoa dalam kelambina sampean. Tengah teh seneng sampean. Jadi sampean masuk ke rumah raja, sampean kotor kelampina. Beritahu, cek masuk ke rumah ke istana raja, neka sampean kotor kelampina. Oh engki, maaf, mau sampean ketelak raja deki tambah tangkap sampean. Begitu pula sampean menghadap kepada Allah, sampean terus masuk surga, kelampina kotor, tak bisa masuk surga lagi. Karena surga neka bisa masuki orang-orang yang bersih, Atena sebagus, orang yang selebur. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah sumpah dengan 6 unsur, demi langit, demi waktu duha, demi matahari, demi malam. Dalam surat Asy-Syamsi wa duhaha, sungguh qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang yang mengotori hatinya. Bersihki atena sampean, cek keras ate. Bedore ngamuk apa? Sampean tolak ngamuk. Nanti dia roboh.
merobohkan orang yang marah. Ingat-ingat itu. Sampean tahu diri kekurangan, sampean tidak akan mencela orang yang mencela sampean. Beda orang ngelokno sampean cek norok ngelokno wis. Astagfirullah cek iya. Deki sadar. Mon orang yang ada hidayat sadar deki. Tak biniin sampean, tak sampean dibi, tak anak, tak teretan, cek nyaleh. Makanya dia nyaleh. Cek berita tak Allah nek cek sadar akhirnya. Hidayat teti orang selebur sampean seneng. Kan sampean seneng orang masuk surga. Pun orang seneng orang masuk neraka neka setan. Karena setan neka terus kancana masuk ke neraka sa'ir. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan neka terus sampai teti kancana masuk ke neraka sa'ir. Pun orang mukmin tak seneng masa teretana seneng masuk neraka. Anjak beritahu cek neka dosa neka sampean ambuh dari maksiat. Ambuh dari maksiat neka. Maksiat apa bayi? Maksiat hati, maksiat ngenom, zina, narkoba, judi, tutere, tu apa bayi, uang haram, apa hatinya tak bagus, dendam, hasud, iri hati, sombong, bangga diri, merasa lebih baik, merasa tak ada dosa, merasa paling bagus, tak bisa mendengarkan sehat, saja buang nikah. Tobat ke Gusti Allah dengan apa? Takok ke Gusti Allah, hati-hati, lembut hati. Lembut hati. Moga-moga itu ilmu yang manfaat. Terakhir beri amalan macah bulan Rajab neka Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Petong polo kalih mare subuh bi mare isya. Pak enggak bulan Rajab neka ulama salaf neka menganjurkan untuk membaca karena banyak istighfar neka bagus. Apa boleh di bulan Rajab karena bulan Rajab itu syahrul istighfar. Bulan Sya'ban syahrus shalah ala Nabi Muhammad. Bulan Sya'ban bulan sholawat ke Rasulullah. Bulan Ramadan syahrul Quran. Bulan Rajab neka ibarat apa? Ibarat wudu. Bulan Sya'ban ibarat ngangku kelampi. Bulan Ramadan ibarat sholat. Barang siapa tak wudu, tak membersihkan di bulan Rajab, tidak ngangku kelampi di bulan Sya'ban, bagaimana bisa bejeng dalam bulan Ramadan? Artinya apa? Persiapan neka sampai bulan Rajab neka siap-siap apa? Tobat ke Gusti Allah, banyak istighfar. Maca istighfar neka bukan hanya bulan Rajab, di setiap hari bulan Rajab tambahin. Makanya ulama menjelaskan baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya petong polo kali. Neka ki maca Rabbi firli warhamni wa tub alayya Rabbi firli warhamni wa tub alayya Rabbi firli warhamni wa tub alayya Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Sekejap neka sampean amalkan neka. Kadang semangkin ki kelupain setan sampean. Apa melupakan sampean. Maca deki neka Rabbi firli bingakan deki jalan apa gelek Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Gebi ilmu sampean tambahan. Kabeh sing rekam sampean amal lagi sampai deki tahun depan, sampai mate amal lagi. Eka amalan wali-wali. Apa? Ya Allah ampuni aku, rahmati aku ya Allah, dan berilah taubat kepadaku ya Allah. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Minta petong puluh kali mare subuh, mare isya. Kan kalau pain tak kenapa, ingat baca. Kalau kelupain malamnya baca. Nanti lama-lama istiqomah. Jangan tak baca pas tinggal. Pas maca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali mare subuh. Mon bisa mare azan sebelum sholat subuh. Melambak neka adzan iqamat neka abid. Semakin cepat. Mon beda waktu maca neka. Apa neka? Neka rezekina gampang lagi sampai. Beda sahabat miskin kedatang Rasulullah beri amalan neka soki. Apa? Ya, kadik dik tahlil ya. Supaya sampai ingat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Udah astaghfirullah 100 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 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 Cepat tak apa-apa. 100 kali. Mari adzan sampai sebelum sholat subuh. Tak nututi bajang subuh terus haki neka. Masya Allah. Pas kul wallahu ahad telok kali, al falak telok, an-nas telok. Mare subuh, mare asar. Mengkelopain maghrib maca tak apa-apa. Neka menjaga dari segala sesuatu. Neka awala widul latif, neka amalan 16 menit, awalan neka telok kul. Sampai dijaga
benih dari bahaya tok. Segala sesuatu hadis Nabi Muhammad SAW. Penting nikah, maca. Sampai maca deki maca. Sampai kalau ajak kepikiran ngakan, ajak kepikiran nakah, bedengakan alhamdulillah. Ajak kepikiran konsumsi, konsumsi sudah alhamdulillah. Tak ada alhamdulillah. Badan nyaman alhamdulillah. Monsoro milih lah kan milih si nyaman. Kena tika paham nikah tak belajar sampai ala ko apa nih katung tambah situng dua. Tapi belajar apa? Belajar nikah si sulit sampean lakoin. Tadi si sarah si orang tak bisa sampean bisa. Nah nikah si penting. Sampean sarah lem katanya ulama apa? Jahid tu syahid, bersungguh-sungguhlah kata Habib Idrus bin Malabsi. Wali de iya mau ngocak. Jahid tu syahid, bersungguh-sungguhlah kamu akan menyaksikan, menyaksikan yang bagus maksudnya. Si molja, jidda tajid, jidda neka hampir sama dengan jahid. Bersungguh-sungguhlah, semangatlah. Pada biman jadda wajada, tajid kamu akan mendapatkan oleh apa hajat dunia. Alako sampai nyaman odi sama sungguh-sungguh. Wasko litarko. Sengsaralah. Mau sulitlah. Terogel mosoro. Litarko nanti kamu akan naik derajat. Agar kamu naik derajat tak. Jadi orang molja. Mun taklem sulit, taklem sarah. Sampai nyaman, arokoan melolo, nyaman-nyaman melolo, tedung-tedungan. Sampai taklem ngaji, taklem ibadah, menyamanan agelek tok. Apa segebi bekal sampean bakal apa bekal untuk akhirat. Man arafa bu'da safar ista'at, barang siapa mengenal jauhnya perjalanan dia akan mempersiapkan diri. Masa sampean persiap pagi sampean cuma bisa dangdut arokok to ki en main to ageje apalagi maksiat. Apa persiapan itu aja banyak ibadah sodako lebur ke orang tobat ki ambuh dari rokok mon bisa bagus. Wah, masya Allah. Engki guru ngacak ngeka, ongku sehat. Beda tangkan cak, tak sebut nama nak percuma mau nama, karena banyak mau nama. Sebu sakit berat, hampir mati. Alhamdulillah gara-gara apa rokok. Akhirnya apa? Ambu dari rokok sehat. Pensampaian terus sakit terus tak tahu. Aja ambuan bisa ki. Kuat ibadah. Pahit habis, pahit kapi. Tak apa-apa, pahit tak pahit. Berusaha lagi. Cak pas kumpul bi Habib aroko kadang. Wis tak pernah ketemu sebulan sekali atau setahun sekali. Pas ketemu aroko abul-abul tok deh. Beri om karena dupa deh. Beri om beri senyaman-nyaman. Dan kadang orang tak tahu lagi, tak kuat. Kenapa? Tak belajar lagi. Kebiasaannya tak ngerti, paham? Sangku biasa mun apolong bi orang si di remah nikah tahu barang apa menjalasal ulama bukir barang siapa tojuk bi orang alim maka dia akan dihormati. Bagaimana dihormatinya? Tojuk sampai dihormati sampai tahu caranya. Wa menjalasal sufaha ukir barang siapa tojuk bi orang butuh ukir hina tangi dihinakan pada jada iya wis pokok alam dak iya pakun melo tak gongke lagi. Men sampean atau juga yang alim ngerti sampean, tambah molja, sampean molja dan sampean dihormati, dihargai. Moga-moga tadi bisa yang malaki, moga-moga malaki neka Rabbil firli warhamni watub alayya petong polo mare sopu mare isa. Tak langsung mare isa tak apa, begitu ingat kita baca, mau tidur baca. Khusus bulan Rajab itu. Ya Wallahu ahad telo, al-falak telo, anas telo. Semakin maca abi keluar lagi makan. Nek paling semenit kulhu telo, al-falak telo, anas telo. Maca semakin. Setan cok maca deki bayar rokok gelu. Setan nek aja laben ki. Laben nek sampean maca. Nek amalan para habaib, para wali. Widul Latif deki kirim ke Ustaz Ainur Ridho. Widul Latif PDF-ah. Bade nek awal kulhu telo, al-falak ada terusannya 16 menit 17 menit. Mesti sampean kenal, harus ada kemajuan ki. Harus ada kemajuan. Cuk pakun dek ya. Alumnian pas pakun tok cek. Harus ada tambahan amalan, tambahan pengertian, tambahan sabar, tambahan sedejah, amaliyah kolbiyah batiniyah, hamba bersih batinnya, latoif mengerti kelembutan yang bagus, apa sih bagusnya ketambah ongke sampean, cek pakun. Pada orang ganggu sampean sabar. Pada orang apa ke sampean tenang.
cek nurutin maunya mereka mau tukar cek. Ke akhir zaman banyak tukar, banyak pembunuhan. Naudzubillah dalam bahasa lain. Apa pembunuhan? Bahasa Arabnya Rasulullah bahasa Arab sih aneh. Sampai sahabat nih katanya, wa yakthurul harju, wa mal harju, apa harju ya Rasulullah? Qal al-qatl, pembunuhan. Akhir zaman. Ingat makanya jangan hindari yang menyebabkan pembunuhan, menyebabkan tukar, cek sampai jauh, semak cek. Jangan kita dekat-dekat, apalagi Apollo, cek. Apalagi ridho dengan kufur, kafir. Ridho dengan kekufuran, kafir. Ridho dengan maksiat. Cek ridho dengan maksiat, cek ridho dengan kafir. Moga-moga tertiri semua manfaat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sayangi kami ya Rasulullah. Kami mohon syafaatmu ya Rasulullah. Kami bertawasul kepadamu ya Rasulullah. Kami bertawasul dengan namamu ya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bijahi Sayyidina Muhammad yatawassalul mutawassiluna bijahihi fayaruddu anhum kulla khatbin ankadi. Orang-orang bertawasul dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengangkat segala kesulitan, segala mara bahaya, bencana, segala macam musibah dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami. Jadikan kami orang yang baik, istiqamah dalam amal saleh, bersihkan hati kami ya Allah. Jadikan kami istiqamah sampai akhir ajal, sampai hayat kami ya Allah. Berjumpa denganmu ya Allah, matikan kami ya Allah. Kami pasti mati, pasti menjumpai kematian. Jadikan mati kami husnul khatimah ya Allah. Jadikan mati kami husnul khatimah ya Allah. Jadikan mati kami husnul khatimah ya Allah. Bijahi walid Fatimah umnun bi husnul khatimah wal qabul ya Allah. Dengan kemuliaan ayah Siti Fatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah, beri karunia kami husnul khatimah dan kabul hajat-hajat kami. Jadikan kami orang yang baik. Jadikan kami orang yang baik hatinya, akhlaknya ya Allah. Keluarga kami, anak kami, istri kami, keturunan kami ila yaumil qiyamah. Dan selamat dari zina, selamat dari narkoba, selamat dari mabuk. Taubat kepadamu, menjaga sholatnya 5 waktunya, jangan sampai meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dalik ya Allah. Meskipun 1 kali dalam hidupnya ya Allah, taubat kepadamu ya Allah. Jadi orang yang baik sampai akhir ajal datang menjemput nyawa kami ya Allah. Jangan sampai kami mencicipi api neraka-Mu ya Allah. Na'udzubillah min ghadabillah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa api neraka, dari murka-Mu, dari marah-Mu ya Allah. Taqabbal du'ana, baligh maqasidana ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal wa awsil wa baligh wa ahdi sababa ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna ma sabbahna ma sallina ala habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darwah walidina walidikum wa amwatina amwatikum masyayikhina masyayikh wa man ammaru هذا المعهد أجمعين والحاضرين أجمعين إلى أرواح والديهم أجمعين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. Jadikan orang tua kami ya Allah, Engkau ampuni dosanya ya Allah. Sampaikan pahala ngaji kami, yasin kami, waqiah kami, tahlil kami, sholawat kami kepada orang tua kami ya Allah yang sudah meninggal dunia, ayah ibu kami, kakek nenek kami, guru-guru kami, masyaikh kami ya Allah. Sayangilah mereka di kuburnya, jadikan kuburnya terang benderang, lapangkan kuburnya, jadikan kubur mereka taman-taman surga ya Allah. Jadikan anak-anak kami ingat kepada kami, murid-murid kami ingat kepada kami, mendoakan kami, mengirimkan sodakoh untuk kami, mengirimkan ngaji Al-Quran, sholawat, tasbih, kalimat tahlil untuk kami ya Allah. Ketika kami sudah tiada, ketika remuk hancur tulang belulang kami, ketika dilupakan nama kami,
tidak ada orang yang mengingat kami, anak kami, murid kami, orang mencintai kami, mendoakan kami ya Allah, mengirimkan Fatihahnya, Al-Qur'annya, sedekahnya untuk kami ya Allah. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiri asraril Fatihah.